Selamat pagi. Nih, komen yang cukup bagus nih. Pak, kalau anak SMP butuh nasi enggak? Gimana kalau saya kasih telur sama daging saja, Pak? Ya bagus. Keren banget kalau anak-anak bayi, anak-anak kita ya, SD, SMP itu digenjot telur, daging, ikan, seafood, telur, daging, ikan, seafood sangat bagus banget. Pasti perawakannya akan luar biasa. Tinggi, keker. Nah itu karena protein yang dibutuhkan tubuh itu terasup dengan baik. Butuh nasi enggak? Ya pasti butuh. Karena apa? Karena dia aktivitasnya berlimpah. Itulah sebabnya selalu saya katakan tidak sarapan. Catat kata-kata saya, tidak sarapan. Nah, kalau anak-anak sekolah jam 1 sampai jam 7 malam itu waktunya dia diasupkan makanan, jangan di pagi hari. Supaya apa? Supaya pertumbuhan tubuhnya itu bagus, pertumbuhan sel-sel tubuhnya bagus. Dengan cara apa? Tidak sarapan. Kalau toh harus sarapan, bekali, jangan dikasih sarapan ketika di rumah. Kasih bekal. Dia berangkat sekolah, bawain bekal, telur 5 butir, 10 butir. Untuk apa? Dimakan ketika dia lonceng berbunyi istirahat. Nah, itu caranya. Gitu. Tidak ketika bangun di rumah langsung disarapin. Disuruh makan telur, disuruh sarapan. Itu kesalahannya. Jadi, makan nasi ya harus makan karena energinya anak sekolah itu tinggi sekali. Kalau enggak tepar, bro, Jess, anakmu pingsan nanti. Itu sebabnya yang saya selalu katakan adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu kesehatan yang sangat top banget. Ya, sehingga anakmu memiliki antibodi dalam tubuh yang sangat hebat. Ya, kebutuhan antioksidan yang sangat bagus banget dari dirinya sendiri. Karena apa? Karena dari semenjak muda, dari semenjak kecil, kita orang tua yang mengasupkan makanan yang sesuai untuk kebutuhan tubuh, kebutuhan sel tubuhnya. 65 triliun lebih sel tubuh manusia itu membutuhkan protein, membutuhkan asam amino, membutuhkan asam lemak, membutuhkan mineral, membutuhkan vitamin. Tapi seringkali yang terjadi adalah dari bayi kamu cekokin mereka jajanan, 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 jajanan. Kemana-mana pergi pasti bawa bontotan, kresek, isinya apa? Kue-kuean, jajanan, biskuit-biskuitan. Itu yang membuat anakmu rusak. Kamu sedang menciptakan monster kalau itu kamu lakukan. Ya, saya tidak pernah melihat orang tua membawa bontotan telur untuk anaknya ketika berjalan-jalan. Tidak ada itu. Nah, itulah kesalahan yang terjadi. Sehingga kamu sedang menciptakan monster untuk anak-anakmu. Ya, kalau saya ditanya, anak SMP butuh nasi enggak? Butuh banget, karena dia punya aktivitas. Di SMP bisa lari-larian, enggak berhenti-berhenti. Ya, keliling sekolahan, enggak berhenti-berhenti. Jalan ke sana, jalan ke sini. Beraktivitas begitu rupa. Pasti butuh nasi, Jess. Cuman jangan dikasih ketika pagi. Biarkan pagi hari dia tidak sarapan. Itu yang terbaik. Itu yang paling sehat. Sehingga otak membuat otak cerdas. Ya, jangan ikutin tuh saran-saran mereka itu. Yang kalau enggak sarapan bodoh. Justru yang sarapan jadi bodoh. Itu yang saya kasih tahu. Ya, itu dunia udah terbalik, Jess. Dunia udah enggak kayak dulu lagi. Jadi kamu harus belajar banyak informasi yang dulu ditutupin karena kepentingan produk yang harus didagangkan. Sekarang udah terbuka semua. Ya, sehingga kamu bisa melihat hasil yang sangat luar biasa. Dulu kolesterol dibuat untuk menakut-nakuti orang dan jadinya orang ketakutan dan mati. Sekarang orang nyari kolesterol. Karena apa? Saya selalu sesumbar, saya selalu berteriak-teriak. Kolesterol yang tinggi, gula darah yang rendah itu modal umur panjang. Sekarang orang nyari kolesterol. Karena apa? Ternyata kebutuhan hidup kita itu adalah perlu dan butuh asupan kolesterol. Sementara dulu ditutup-tutupin sedemikian rupa. Karena apa? Jualan obat. Ya, supaya biskuitnya laku. Nah, sekarang kamu udah teracuni dengan tepung, teracuni dengan gula, udah nggak bisa lepas kamu. Sampai anak-anakmu pun diasupin gula, nggak bisa lepas. Itu dia. Itu kan lingkaran setan itu. Ya, jadi sekarang ini sudah waktunya dunia terbuka, informasi sangat terbuka. Nah, kamu tinggal kamunya mau mengikuti informasi yang menyehatkan atau
tetap mengikuti informasi yang menakutkan dan menyesatkan, itu kan semua pilihannya di kamu. Kalau saya udah memilih, sehingga saya sekarang waktunya saya bersuara. Nah, kamu mau dengar syukur enggak juga enggak apa-apa. Ya, itu dia. Tapi kalau saya udah enggak makan nasi lagi. Ya karena apa? Karena aktivitas saya sudah tidak sama seperti anak-anak sekolah kan. Dulu ketika saya sekolah, waduh nonstop itu. Ya pecicilan, jingkrak-jingkrakan, lari-larian. Nah, kalau enggak ada kalori ya mampus. Enggak kuat, pingsan pasti. Upacara segitu lamanya 1,5 jam. Kalau enggak ada kalori ya pingsan. Tapi latih dia untuk tidak sarapan, supaya badannya betul-betul memiliki antibodi yang sangat bagus banget. Latih dia tidak sarapan. Minum racikan macin tentunya ya, karena dengan minum racikan macin kan kamu mengasupkan nutrisi. Bangun tidur minum racikan macin, sehingga nutrisi tubuh yang namanya mikronutrisi, yaitu mineral dan vitamin, terasup dengan baik, sehingga badanmu, tubuhmu fit luar biasa ya. Nah, bontotin ketika dia berangkat sekolah. Telur rebus, itu yang paling aman. Direbus 6 menit 40 detik, dimasukkan ketika air mendidih, sehingga dia tidak akan bosan makan telur itu. Kenapa? Karena rasanya enak banget. Ada manis-manisnya, ada nyoy-nyoynya, sehingga dia tidak pernah bosan. Itu caranya. Nah, sudah aktivitas, otak dalam kondisi beta, nah silakan makan nasi. Antara jam 1 sampai jam 7 silahkan makan dia. Mau nasi kek, mau jajanan kek, mau cemilan kek. Karena apa? Karena habis dibutuhkan ketika dia bergerak. Nah kalau kamu kan udah malas banget ya. Kerjaan kamu sekarang cuma jari sama jempol. Bagaimana kamu mau ikut-ikutan makan kayak begitu? Ya itu kelebihan. Makanya itu saya tidak pernah mengizinkan ketika udah usia 35 tahun, 40 tahun, yaitu stop yang berhubungan dengan nasi-nasian, tepung-tepungan, gula-gulaan, gorengan-gorenganan ya. Makanlah yang berhubungan dengan telur, ikan, daging, seafood. Karena itu yang paling kamu butuhkan ketika kamu usia 35-40 tahun ke atas. Ya. Apalagi kamu nggak nge-gym, nggak olahraga, sedang menciptakan bom waktu buat dirimu sendiri. Ya olahraga lah, paling tidak bangun pagi ngeplank, mau tidur ngeplank, ya siang hari loncat-loncat, itu paling tidak seperti itu. Karena ada aktivitas di mana ototmu masanya bertambah. Dari apa? Dari aktivitas beban yang kamu lakukan. Naik turun tangga itu yang paling gampang, itu di rumah dilakukan. Kalau ada uang kamu bisa nge-gym ke tempat sasana gym, sasana olahraga ya. Jangan main bola aja, jangan. Umur 40 jangan main bola, jangan badminton juga. Jangan main tenis-tenesan juga. Kamu ndak lihat itu banyak yang langsung berhenti mendadak di tengah lapangan itu. Ya, yang aman-aman aja. Yang paling aman nge-gym, karena bebannya kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan tubuhmu. Jadi itu yang paling aman. Atau treadmill ya, incline 13, kecepatannya 3, kamu jalan tanpa main HP. Nah, itu baru, itu benar-benar bisa membakar lemak, betul itu. Ya, itu. Atau naik sepeda, tapi sepeda statis. Jadi aman. Ya karena kamu usia 40 tahun, 50 tahun naik sepeda keliling perumahan, nyebrang perempatan, ya resiko ditabrak tinggi banget, Jess. Ya, itu saran saya. Jadi boleh anak SMP makan nasi, boleh. Ketika dia tidak punya masalah degeneratif, ketika dia tidak punya masalah komplikasi, ketika dia tidak punya masalah metabolik, boleh, silahkan. Karena dia butuh energi, butuh kalori, ya, butuh aktivitas yang tinggi. Nah, itu caranya. Tapi tidak sarapan pagi dan tidak makan malam. Itu sehat walafiat.